Bermodal status polisi, AKBP Akhirudin backingi pengamanan gudang solar ilegal milik kenalannya. Sudah meningkatkan status penyelidikan terkait dengan gudang yang ditemukan beberapa waktu yang lalu pada saat penggeledahan penyidik Krimum ke tahap penyidikan. Sekali lagi dari penyelidikan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan rumah AH. Oh, ternyata punya kos-kosan, punya usaha lain dan sebagainya. Nah, ini semua nanti penyidik akan mencocokkan dengan rekening yang bersangkutan, kemudian juga nanti hasil PPATK, transaksinya, dan saya juga agak kaget ketika PPATK sendiri menyampaikan sebelum meledaknya kasus ini, PPATK sudah. Betul. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang menarik, artinya di mata PPATK ini sangat mencolok ya. Betul. Di antara sekian ribuan, ratusan ribu, salah satunya adalah rekening dari AKBP ini. Ya. Data dari PPATK terkait dengan transaksi keuangan dia oleh Akhirudin ini sangat besar, ya itu menjadi temuan yang sangat menarik. Jadi ya apa yang disampaikan oleh kawan kepolisian terkait bahwa dia hanya sebagai pengawas itu terbantahkan dengan dana yang data yang dirilis oleh PPATK itu. Jadi tidak bisa disederhanakan bahwa dia sebagai pengawas itu saja, tapi dia bisa jadi dia sebagai pelakunya gitu. Makanya terkait dengan Akhirudin ini memang harus dari Mabes Polri sendiri yang turun tangan, tidak bisa diserahkan pada Polda saja gitu. Karena Polda tidak menutup kemungkinan Polda nanti ada konflik kepentingan terkait penyelidikan. Bisa saja jadi aliran dari dana dari Akhirudin ini karena sebagai backing solar ilegal ini juga mengalir pada petinggi-petinggi di Polda Sumatera Utara seperti itu. Terkait dengan pencucian uang, di situ terbukti pada penggerebekan ada BBM ilegal misalnya. Nah, ini gampang sekali karena PPATK sudah menelusuri sampai transaksi yang ada dengan ada laporan terkait dengan yang diduga BBM ilegal tersebut. Ini gampang kok sebenarnya kalau memang semua stakeholder dapat satu tujuan untuk mengklarifikasi seseorang, itu mudah sekali. Kan kita lihat bahwa pelaporan LHKPN aja sudah jelas sangat tidak masuk akal dengan fasilitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Ini harus benar-benar para penegak hukum berinisiatif mengambil bola dengan cepat untuk menyikapi apa yang menjadi isu si AKBP tersebut. Perlahan mulai terungkap muasal uang yang didapat AKBP Akhirudin Hasibuan, mantan Kaur bin Obs Sat Narkoba Polda Sumut. Tempo hari ia dikaitkan sebagai pemilik gudang solar ilegal tak jauh dari rumahnya di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. AKBP Akhirudin kena getah karena kelakuan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Yakin Admiral hingga bonyok. Ia diduga langgar kode etik. Akibat peristiwa malam penganiayaan itu, AKBP Akhirudin disorot publik termasuk gaya hidupnya yang kerap flexing dengan motor gede dan jeep. Belakangan Polda Sumut ikut menyelidiki termasuk mencari tahu soal gudang solar ilegal yang disebut-sebut miliknya. Hasil penyelidikan ternyata gudang solar tersebut milik PT Almira Nusaraya. AKBP Akhirudin hanya backing pengamanan di gudang ini. Penyidik di Treskrimsus Polda Sumatera Utara kemudian mengendus dugaan bahwa AKBP Akhirudin memasang tarif backing dan menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
Setelah Aditya Hasibuan jadi tersangka, AKBP Hakirudin pun menyusul sebagai tersangka yang menerima uang jasa pengawas gudang minyak solar sejak 2018. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi pada Sabtu 29 April 2023 malam membenarkan penyelidikan gudang solar naik ke tahap penyidikan dan AKBP Hakirudin jadi tersangka untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Hakirudin Hasibuan mengakui menerima uang dari pemilik gudang PT Almira sebagai jasa pengawas sejak tahun 2018 hingga 2023 karena rumah yang bersangkutan berdekatan dengan gudang tersebut, kata Hadi. Mengenai beberapa besaran yang diterima dari PT Almira itu masih didalami dan penyidik harus mensinkronkan dengan keterangan lainnya. Penyidik di Treskrimsus Polda Sumut masih mendalami dan memeriksa aktivitas gudang solar serta dirut PT Almira karena gudang tersebut ilegal dan tidak terdaftar di Pertamina. Menurut Hadi, AKBP Hakirudin bisa menjadi backing karena statusnya sebagai polisi dan sudah saling kenal sebelumnya dengan pemilik PT Almira, sehingga ia diminta langsung sebagai pengawas. Penerapan pasal tindak pidana pencucian uang ini dipakai penyidik sebagai pintu masuk untuk mendalami harta kekayaan AKBP Hakirudin. Sedangkan untuk proses penyidikan terkait gudang solar milik PT Almira, penyidik akan memeriksa direktur utamanya. Fakta barunya, PT Almira tidak terdaftar di Jalan Karya Dalam. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan turut memblokir rekening Yet Kurniati, istri AKBP Hakirudin. Sementara rekening sang anak dan AKBP Hakirudin lebih dulu diblokir. Namun Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tak membeberkan lebih lanjut siapa saja pihak yang dinilai masih terkait dengan perwira menengah di Korps Bayangkara tersebut. Ia juga belum menjawab beberapa jumlah rekening yang diblokir terkait AKBP Hakirudin yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Perlahan mulai terungkap muasal uang yang didapat AKBP Hakirudin Hasibuan, mantan Kaur bin Obs Sat Narkoba Polda Sumut. Tempo hari ia dikaitkan sebagai pemilik gudang solar ilegal tak jauh dari rumahnya di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. AKBP Hakirudin kena getah karena kelakuan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Yakin Admiral hingga bonyok. Ia diduga langgar kode etik. Akibat peristiwa malam penganiayaan itu, AKBP Hakirudin disorot publik termasuk gaya hidupnya yang kerap flexing dengan motor gede dan jeep. Belakangan Polda Sumut ikut menyelidiki termasuk mencari tahu soal gudang solar ilegal yang disebut-sebut miliknya. Hasil penyelidikan ternyata gudang solar tersebut milik PT Almira Nusa Raya. AKBP Hakirudin hanya backing pengamanan di gudang ini.